Selanjutnya orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Muhammad Ali MPD MA. Kepadanya dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Karena dalam orasi itu saya bawa Anda bukan hanya berpikir secara lokal, bukan hanya Anda berpikir secara nasional, tetapi berpikir secara global, terutama yang berkaitan dengan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Kalau perguruan tinggi itu lembaga, kalau pendidikan tinggi itu adalah suatu jenjang pendidikan tinggi. Saya mohon coba diangkat itu naskah yang Anda terima itu, saudara-saudari wisudawan wisudawati. Coba diangkat ke atas, naskahnya di bawah enggak? Coba. Hah? Oh, di handphone bukan ini. Oke. Nah itu, karena itu suatu naskah akademik. Jadi kalau nanti Anda menyusun paper atau apa itu bisa jadi rujukan itu. Bisa jadi rujukan. Dengan begitu juga bisa membawa nama STSI kemana-mana gitu sebagai publishernya atau penerbitnya dari ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Orasi yang saya sampaikan ini bertajuk pendidikan tinggi dalam menghadapi era perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan sains dan teknologi. Mengapa saya memilih tajuk ini? Tajuk ini saya pilih karena sebagaimana kita ketahui saat ini itu kehidupan manusia ini sudah banyak berubah, dan perubahan itu bisa ada yang positif, ada yang negatif, tapi khusus yang berkaitan dengan sains dan teknologi itu, perubahan itu sangat berpengaruh terhadap lulusan-lulusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu saya memilih tajuk itu. Jadi kalau kita tidak mengantisipasinya, bisa-bisa kita menjadi orang yang apa yang disebut dengan zaman dulu saya mahasiswa S1 itu digambarkan sebagai menghadapi cultural shock atau apa yang disebut dengan shock itu apa ya? Guncangan ya. Guncangan yang berkaitan dengan budaya. Dan ini sudah banyak. Dengan adanya gadget yang bisa mengakses berbagai macam informasi, bisa digunakan sebagai media sosial dan sebagainya, itu juga banyak. Kalau orang itu tidak hati-hati itu bisa terbawa oleh
culture yang dari mana-mana mempengaruhi kita. Baik, sebagaimana kita ketahui, nanti lengkapnya bisa dibaca itu di naskah yang sudah Anda miliki. Sebagaimana kita ketahui, era sekarang ini dalam konteks sains dan teknologi itu disebut dengan era revolusi industri keempat. Loh, kok tiba-tiba langsung keempat? Tidak, ada urutannya itu. Kalau saya ceritakan itu bisa panjang, tapi sekedar mengenal saja. Istilah revolusi industri itu sudah digaungkan sejak zaman dulu, sejak zaman revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama itu kan ditemukannya mesin uap. Ditemukannya mesin uap oleh James Watt di Inggris. Itu sudah mengubah berbagai macam kehidupan. Yang tadinya orang mengolah tanah itu dengan berat, atau industri itu tadinya itu memutar gilingannya pakai tenaga manusia, diganti dengan mesin yang itu mesin uap. Era industri revolusi industri kedua, ini saya secara singkat saja supaya mengenal Anda itu, jangan cuma ngomongnya aja tapi mengenal. Era revolusi industri kedua itu ditemukannya electricity atau listrik. Itu juga mengubah berbagai macam hal yang berkaitan dengan industri produksi. Karena dengan listrik bisa dijalankan, yaitu secara otomatis berbagai macam. Dan kemudian muncul era revolusi industri yang ketiga, yaitu sejak dimulainya kita menggunakan komputer. Itu sebetulnya panjang juga ceritanya. Begitu komputer ini, zaman saya sekolah di Amerika itu, komputer itu masih jangkrik istilahnya. Mau membukanya aja pakai DOS, itu Disk Operating System, itu pakai DOS, diketik dulu baru ini. Sekarang kan sudah otomatis. Nah, makanya akhir tahun 90-an sampai tahun 2000 itu sudah masuk kita ini ke era industri, revolusi industri yang keempat. Penanda utamanya apa? Penanda utama dari terjadinya revolusi industri ini yaitu tiga unsur. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan artificial intelligence, intelijensi atau kecerdasan buatan. Sekarang ini atau zaman dulu orang menghitung itu kan sangat lama sekali itu. Kita belajar ngitung juga di kotret-kotret gitu ya. Sekarang tidak. Itu bukan hanya menghitung, dengan intelijensi buatan orang bisa, bahkan dia bisa seperti manusia bikin robot segala macam itu, bisa merespon. Yang dulu memang itu perkembangannya sangat lambat. Gitu. Zaman saya di Amerika itu ada teman saya dari ITB itu di-hire oleh Boeing untuk merancang teknologi buatan bagaimana mendeteksi kerusakan mesin di dalam pesawat. Yang namanya mesin pesawat itu komponennya berjuta-juta itu. Lah kalau diperiksa satu-satu nggak akan selesai, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pun nggak akan ketemu. Tapi dengan intelijensi atau kecerdasan buatan itu bisa dideteksi dengan itu. Yang sekarang ini bukan hanya di pesawat, mobil pun teknologi tinggi itu mendeteksinya itu. Itu adalah yang disebut dengan intelijensi buatan. Bahkan di beberapa negara maju seperti Jepang, bahkan termasuk di Cina itu robot itu sudah bisa menjadi pelayan rumah tangga dan dia bisa berkomunikasi. Itu intelijensi buatan namanya. Itu yang disebut dengan artificial intelligence. Jadi otaknya itu sudah dibikin kecerdasan.
Itu ciri pertama revolusi industri keempat. Coba bayangkan, itu akan membuat perubahan-perubahan itu yang sangat mendasar di dalam manusia bekerja dan sebagainya. Yang kedua, bukan hanya intelijensi buatan, penanda revolusi industri itu atau revolusi industri keempat itu yang disebut dengan Internet of Things atau IoT, kalau disingkatnya itu IoT. Jadi Internet of Things. Jadi segala-gala internet. Bahkan orang kampung yang tidak ngerti apa internet pun dia pakai internet sesungguhnya karena menggunakan gadget. Telepon genggam yang ada itu kan itu sudah menggunakan internet. Sudah bisa mengakses YouTube dan sebagainya. Itu kan sudah mengubah itu perubahan. Dan yang keempat itu big data. Ini kalau yang namanya big data itu bukan individual tapi organisasi. Cuma jangan lupa itu, dengan teknologi big data ini, data manusia itu bisa disimpan semuanya di situ. Itu. Dan konon ini ya, jadi konon Anda itu datanya sudah ada di Amerika itu. Siapapun yang punya KTP elektronik, KTP seumur hidup itu datanya ada di Amerika, simpan di sana. Itu. Sehingga kalau macam-macam udah ketemu gampang saja itu menemukan datanya. Karena semua data ada di big data itu. Google itu menyimpan data macam-macam itu tentang kita, tentang pengguna. Itu yang disebut. Jadi penanda dari revolusi industri keempat itu 3 hal tadi. Kita tidak tahu nanti akan seperti apa lagi, bahkan teknologi informasi ini atau digital technology ini itu perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, itu. Orang yang mendalami bidang ini itu akan tahu betapa teknologinya saja itu kecepatannya itu yang disebut dengan prosesor itu sudah sekarang ini sangat cepat sekali. Nah, satuan kecepatan itu namanya flop. Itu. Jadi ini sangat cepat sekali sehingga para ahli pun mengatakan bahwa orang-orang yang dalam bidang itu saja sudah sulit meramalkan seperti apa nantinya itu. Kecepatan kemampuan itu. Nah, jadi demikian saudara-saudara para wisudawan itu demikian canggihnya sekarang itu yang namanya sains dan teknologi itu. Sehingga kalau Anda itu diem nggak belajar terus ya susah gitu. Nah, untuk bisa mengejar ketinggalan itu. Dan karena kita ini bagian dari komponen bangsa, jadi akan berkontribusi terhadap ketertinggalan bangsa kita. Nah, bahkan dalam mengkategorisasikan bangsa saja sekarang itu dasarnya teknologi. Ada seorang ahli ekonomi dari Harvard University yang namanya Jeffrey Sachs, itu dia tahun 2005, sebetulnya penelitiannya dari 2001, itu membuat buku namanya The New Map of the World. Jadi peta dunia yang baru. Dia buat peta berdasarkan apa? Berdasarkan penguasaan sains dan teknologi dari bangsa itu. Dibuat peta. Nah, dalam pembuatan peta itu warna merah itu negara-negara yang warnanya merah itu di peta dunia itu satu kategori, warna hijau satu kategori, warna hitam satu kategori, dan ada warna yang lainnya.
Tapi secara garis besar penguasaan teknologi itu, negara-negara yang menguasai sains dan teknologi itu dibagi ke dalam tiga kategori. Yang pertama disebutnya sebagai atau dikategorikannya sebagai itu technological innovator. Itu. Negara-negara yang menjadi inovator teknologi. Nah, karena dia ekonom, jadi kriterianya adalah yang berkaitan dengan produk domestik bruto. Terlalu tinggi mungkin kalau saya jelaskan itu. Pokoknya gitu sajalah. Jadi produk domestik. Nah, negara-negara yang termasuk kategori ini adalah negara-negara yang sudah mampu menciptakan teknologi. Jadi kriterianya hak paten. Paten itu kan suatu sertifikat yang diberikan oleh penguasa tentang temuan dia. Nah, itu. Temuan dalam bidang teknologi namanya hak paten. Nah, negara yang termasuk kategori ini itu adalah memiliki setiap 1 juta penduduknya itu 1 paten setiap tahun. Jadi kalau Indonesia ingin masuk ke kategori itu, maka ilmuannya itu harus bisa menciptakan paten, inovasi, dan dipatenkan inovasinya. Itu kalau penduduk Indonesia itu 270 juta, sekarang kan sudah mencapai 270 juta. Itu berarti harus 10 dari setiap 1 juta, jadi 2.700 paten setiap tahun. Lah kita belum sampai ke sana, nggak tahu sampai kapan. Tapi kan itu tantangan dunia pendidikan kita. Amerika yang penduduknya sekarang itu hampir mencapai 300 itu sudah setiap tahunnya itu memproduksi paten yang sangat banyak sekali, lebih dari 4.000. Jadi makanya termasuk, nah itu negara-negara seperti itu, seperti Amerika, negara-negara Eropa Barat, begitu, itu termasuk. Jangan salah loh, penguasaan sains dan teknologi seperti itu nanti bisa mengendalikan dunia. Nah, itu. Sekarang sudah mulai Cina juga seperti itu, sudah mulai bisa mengendalikan. Nah, itu. Karena apa? Dia teknologinya sangat maju sekali. Itu. Meskipun tidak termasuk technological innovator, karena penduduknya sangat banyak sekali, 1,8 miliar. Bayangkan kalau dikumpulkan di lapangan itu seperti apa itu. 1,8 miliar penduduk Cina itu. Jadi artinya patennya harus berapa puluh ribu kan begitu itu. Tapi kemampuan teknologi mereka itu sudah sangat tinggi, cuma kategori tadi saja yang tidak masuk. Tapi kalau dalam hal kemampuan teknologi ini mereka sudah bisa apa saja yang dikemukakan di Amerika sudah bisa oleh Cina, Jepang, Taiwan. Nah itu negara-negara technological innovator. Jadi Anda sebagai sarjana ini harus punya gambaran, seperti itu. Wahai universitas, universities disruption is coming. Wahai universitas, sekarang ini sudah datang disrupsi. Orang mau meng-hire orang itu tidak perlu lagi bertanya mana ijazahnya atau ijazah apa, tidak. Tapi kompetensi yang dimiliki. Nah, itu. Berani tidak menerima apa yang bisa memberikan kehidupan kan begitu. Ditawarin seperti itu. Makanya saya minta nanti Anda ini, saya sudah berkoordinasi dengan sekretaris MWA, coba tolong di-push mereka itu supaya segera menghubungi ketua Kopertis bagaimana menguruskan supaya sertifikasinya itu mereka ini atau jabatan fungsi tunjangan jabatan fungsionalnya bisa diselesaikan dengan baik. Kan lumayan itu untuk menambah kesejahteraan. Meskipun Anda sudah misalnya berkecukupan, ditambahin kan tidak akan menolak kan, saya pikir itu kan. Jadi itu. Terima kasih Pak Ketua Kopertis atas ini. Nanti segera ditindaklanjuti itu. Urus.
Itu sehingga nanti Anda tidak lagi berpikir bagaimana supaya perguruan tinggi ini memberikan kesejahteraan kepada ini. Bahkan kalau memungkinkan, apa yang diperoleh dari perguruan tinggi itu adalah untuk kepentingan investasi, artinya membangun sarana prasarana yang diperlukan, sehingga benar-benar cita-cita STSI menjadi sekolah tinggi agama Islam yang berbasis sains ini benar-benar terrealisasi. Dan juga memang rencana yang tadi sudah dikemukakan oleh Sekretaris MWA ini benar-benar bisa ini. Itu juga sesuai dengan apa yang saya sudah arahkan, Pak. Kita masukkan dulu ini ISTSI ini menjadi Institut Sains Islam. Bahkan sudah saya punya itu singkatannya, Pak, INSI. INSI itu kan bahasa Arabnya kan manusia, kan bahasa Arab, bahasa Indonesia manusia. Jadi perguruan tinggi kemanusiaan INSI, yang itu INSI itu N-nya kecil, I-nya besar, N-nya kecil, S besar, I kecil. INSI, Institut Sains Islam. Nah, itu. Nah, dengan begitu, jadi insya Allah besok Senin ini Pak Sekretaris menghadap ke Kopertis untuk membuka satu program studi baru dan langsung mengajukan menjadi Institut Sains Islam. Meskipun tantangannya adalah rektornya ini harus lulusannya minimal ijazahnya S3, kan begitu. Itu rektornya ini. Jadi Anda harus berlomba cepat-cepat, yang sekarang lagi S3 segera S3 supaya bisa jadi rektor di sini. Itu, ya kan? Senang juga Anda itu ke depan nanti, saya lulusan INSI misalnya gitu kan, meskipun waktu itu adalah namanya STSI. Begitu. Jadi saya terima kasih Pak Ketua Kopertis atas dukungannya. Mudah-mudahan dengan dukungan yang tadi menggebu-gebu dari Pak Ketua Kopertis ini, cita-cita kita untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang terus berkembang itu akan ini. Dan saya mohon Pak Sekretaris MWA dan Ketua STSI untuk segera menindaklanjuti, bukan hanya yang berkaitan dengan Japung, tetapi juga yang berkaitan dengan pengembangan. Sudah meluluskan satu langsung jadi institut kan bagus juga kan, saya pikir. Boleh kan Pak Ketua Kopertis ya itu. Kalau boleh, kenapa tidak kan, kita langsung tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian dan hadirin yang dirahmati Allah, rasanya kalau untuk naskah lengkapnya sudah bisa Anda bisa baca apa yang sudah saya tulis. Tapi kira-kira intinya seperti itu. Kita menjadikan STS ini lembaga pendidikan yang maju ke depannya itu. Dan perlu diketahui bahwa Pak Ketua Kopertis, bahwa lembaga pendidikan ini visinya adalah menjadi Entrepreneurial College of Islamic Education. Nah, jadi sekolah tinggi Sains Islam entrepreneurial. Jadi berbasisnya itu entrepreneur. Kita tidak mengharapkan lulusan ini selalu mengharap di-hire oleh lembaga-lembaga pendidikan. Tidak. Kalau bisa, dia bisa menjadi entrepreneur. Nah, itu juga. Karena apa? Entrepreneur itu sebetulnya pekerjaan mulia itu. Jadi rankingnya di dalam Islam itu dari pekerjaan itu adalah ranking yang sangat tinggi sekali menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur tapi dia punya penguasaan terhadap Islam, itu dia akan punya semangat untuk memajukan Islam menjadi i'la'i kalimatillah, menjadi rahmatan lil alamin, dan dia akan terus berjuang li i'la'i kalimatillah. Hadirin yang dirahmati Allah, terutama para wisudawan, pesan saya ya, mengingat perubahan itu akan terus terjadi, terutama akibat sains dan teknologi, maka jangan berhenti Anda itu. Jangan berhenti, bukan hanya mengikuti pendidikan formal, tetapi jangan berhenti belajar. Sekarang itu yang namanya belajar, teknologi yang Anda miliki, terutama istilahnya itu, dalam istilah ini itu smartphone in your pocket, dalam bahasa itu istilahnya si Jim Clifton itu adalah smartphone in your pocket, itu lebih maju daripada profesor.
Saya selalu memprovokasi mahasiswa saya itu, Anda itu bisa lebih hebat dari profesor Anda. Karena apa? Smartphone in your pocket. Telepon cerdas yang ada di kantong Anda. Itu bisa lebih hebat dari profesor. Saya ini kayak orang pintar aja, kayak orang pintar gitu ya. Maksud saya kalau saya tidak mengerti, tidak pernah saya bertanya. Siapapun ngomong di hadapan saya tidak mengerti, saya nggak pernah bertanya. Apa itu yang dimaksud? Langsung aja saya buka telepon, ya kan, cari di Google, saya tik. Ternyata si orang teh eta yang dimaksud. Maaf pakai bahasa Sunda, mengikuti Bapak Ketua Kompetisi gitu. Saya buka di smartphone. Kalau bertanya kan nanti, aduh,